Ya Rasulullah, وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاء وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاء مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا ممجيها اشفع لنا يا غير الأنام أنت المرتجى يا مديحا اشفع لنا يا غير لنا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاء يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاء وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاء وهذا المطلب يا نبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama kita di program Ada Syiar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rangga dan di samping saya ada Dan saya Eca yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Oke, Cak, sebelum kita mulai, kita mau coba tes ombak lagi nggak suara anak-anak di Biar sini, lebih Cak? semangat ya kak? Iya. Boleh. Oke, kita coba satu lagi, Cak. Satu, dua, tiga. Ada syiar. Yeay. Cak, dari tadi rame banget sih. Ini kita lagi di mana sih, Cak? Anak-anaknya pada semangat banget. Kamu nggak tahu Karangga ini di mana? Enggak, aku nggak tahu. Seriusan? Iya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kita sekarang ada di SMP Al-Manar Azhari. Wow, itu lokasinya di mana, Cak? Di mana coba? Di kota Depok lah. Oh, pantesan anaknya rame-rame banget. Terus hadronya juga, aku tadi nggak bisa tahan. Jangan. Nggak boleh ya. Oke, tepuk tangan dulu, Cak, buat kita. Boleh. Cak, sekarang coba kamu pura-pura murung deh. Ya, aku nggak bisa murung kak, aku kan happy terus orangnya. Enggak, ini kan sesuai naskah. Coba Oh, kamu iya. pura-pura murung. Cak Desya, kamu kenapa? Kok muka kamu murung banget? Kan kita lagi puasa. Ini loh Karangga, aku takut puasaku nggak sempurna. Soalnya tiap hari ada aja yang bikin marah-marah, bikin kesel deh pokoknya.
Ih, kamu nggak tahu ya kalau puasa nggak cuma harus tahan nafsu makan dan minum, tapi juga harus tahan nafsu amarah. Emang iya? Iya. Teman-teman di sini emang kalau puasa pada marah-marah mulu. Kenapa iya semua? Ya, mereka sesuai naskah ya. Enggak, maksud aku kayak kalian serius juga banyak marah-marah selama puasa. Kan? Berarti nggak kamu doang yang Aku kira aku doang yang beda. Iya sih, tahu. Tapi emang kenapa Siapa yang bikin kamu marah-marah sih? Semuanya deh, entah itu anak kelas, orang-orang deh pokoknya Karangga. Tadi kamu ngomongin takut puasa kamu nggak sempurna. Betul. Tapi kan emang kalau puasa tuh susah nggak sih teman-teman, apalagi buat perempuan. Kalau perempuan kan bisa jadi datang bulan atau ibu hamil, bener gak? Kalau yang cowok, apa ya susahnya Kak? Kakak, siang-siang keluar kok. Siapa tuh yang jajan siang-siang? Jangan jauh-jauh, Karangga juga begitu. Alhamdulillah aku nggak pernah. Kemarin sama Karpa, jujur deh. Arfa siapa ya, Kak Desya? Parah banget. Jangan ajak orang luar ke sini dulu ya. Oke, di sini ada yang pernah puasanya full 30 hari gak? Masya Allah. Yang cowok ngomong iya semua, bener gak ini? Karangga, jangan salah. Anak-anak SMP Al-Manar Azhar ini baik-baik semua. Oh, nggak pernah melarang aturan ya? Tuh. Keren, tepuk tangan. Tapi Kak, ada nggak sih cara yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita? Kalau aku sendiri sih, sebenarnya tahu, cuman takut informasi aku tuh kurang valid atau kurang bener gitu loh, Ca. Jadi kita butuh orang yang lebih paham, ilmunya lebih tinggi dari kita. Jadi kita kebetulan sudah kedatangan Ustadz dari SMP Al-Manar Azhari ini, teman-teman. Wah, yuk kita tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, ada apa nih? Kok rame-rame banget kelihatannya? Pak Ustadz, coba lihat ini teman saya namanya kan Eca. Iya. Dia masa marah-marah pas lagi puasa, kan nggak boleh ya, Tat? Iya, itu tuh hal yang dilarang banget dalam agama kita kalau Iya, sekiranya Ustaz. seperti itu. Iya Ustaz, Oke. tapi semua orang tuh bakal pada bikin Eca emosi terus. Oke, kita ngobrolin masalah ini bareng-bareng dulu aja deh kayaknya. Iya. Nah, iya. Tapi coba suruh dia istighfar dulu, Tat. Dari tadi ngomel-ngomel mulu, masa? Mulu ya? Maaf. Oke, kita istighfar bareng-bareng dulu ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Yaudah Pak Ustadz mau kita duduk aja dulu. Boleh, Daripada boleh. kita Biar- ngobrol diri capek. Tapi gimana, puasanya pada lancar kan? Alhamdulillah. Coba duduk nih. Iya. Alhamdulillah betul. Karangga udah minum tadi Pak Ustaz. Pas sahur ya tadi ya. Oke Pak Ustadz, mungkin bisa boleh dijelasin gimana sih cara kita mengejar kesempurnaan di bulan puasa ini, Pak? Ya, Oke. mungkin masih banyak yang belum paham gitu ya. Apalagi saya nih Ustaz, dan barangkali adik-adik di sini masih pada bingung gitu Ustaz. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah pada baik ya semuanya. Gimana puasanya, lancar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di sini pasti semuanya sudah belajar puasa dari semenjak kecil, diajarkan oleh kedua orang tua kita, termasuk kakak-kakak yang dan juga pasti mengalami hal yang sama, diajarkan oleh kedua orang tua kita. Tapi ada hal yang sebelum kita masuk ke kesempurnaan puasa, ada hal yang mesti kita ketahui terlebih dahulu dari makna puasa itu sendiri apa sih? Nah, dari beberapa pendapat serta beberapa asumsi dari para pakar bahasa terkait dengan puasa ini, para pakar bahasa itu Pak menjelaskan bahwasanya puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada yang tahu?
Enggak. Ada yang tahu puasa dari bahasa Sanskerta? Ada. Puasa itu dari bahasa Sanskerta yang asalnya itu upawasa. Oke, asalnya itu upawasa. Karena orang Indonesia sering mengadopsi bahasa-bahasa yang mana cenderung ke bahasa Melayu, karena penyebutan bahasa Sanskerta itu sangat sulit kan, gitu kan. Jadi puasa. Akhirnya sekarang kedengaran oleh kita diserap sebagai bahasa Indonesia yaitu puasa. Itu yang pertama. Yang punya artinya kita itu menahan diri dari segala sesuatu yang semestinya kita lakukan karena kita sukai, tapi kita harus tahan. Tapi dalam tanda kutip akan menghasilkan dampak yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah itu secara bahasa dalam bahasa Sanskerta. Layaknya dalam bahasa Jakat kita pernah mendengar gitu bahwasanya kalau ngomongin Jakat pasti kita akan lebih dekat dengan yang namanya bersaudara. Oke, lebih dekat dengan yang namanya bersaudara. Kata saudara, para pakar hidup memberikan pendapat bahwa kata persaudaraan itu berasal dari kata seudara. Oke, dari kata seudara. Oke, terima kasih. Dari kata seudara. Seudara itu bahasa Sanskerta yang memiliki arti udara ataupun cuaca. Gitu. Tatkala ada seseorang yang menyoroti atau menghancurkan atau memberikan polusi terhadap udara, maka si udara tersebut Kak, itu akan terpapar. Sehingga tidak hanya dia yang terpapar, karena ada efek kebersamaan di situ, akhirnya semuanya merasa terpapar oleh udara yang kurang baik. Itu dulu gitu. Itu secara menurut definisi daripada puasa. Kalau dalam Islam diterangkan di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang mewajibkan kita untuk puasa. Ada kata-kata kewajiban untuk kita di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ ada kata kutiba, yang mana kata kutiba itu dia itu memiliki artinya diwajibkan kepada kalian. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Artinya ada kewajiban untuk masalah puasa ini, sebagaimana kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum kita agama Islam masuk sebelum masuknya agama Islam di di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin gitu. Adapun tadi pertanyaannya dari kakak-kakak ini gitu kan ya. Tadi kan gimana sih caranya untuk menyempurnakan puasa, sedangkan puasa itu banyak hambatan, kemudian banyak hal-hal yang bisa menjadikan tantangan untuk kita gitu kan. Hubungannya adalah yang pertama, puasa itu memiliki tiga dimensi utama. Nah, anak-anakku, teman-teman semuanya. Puasa itu memiliki tiga dimensi utama. Yang pertama ada yang namanya dimensi rukun dan syarat. Nah, ini harus dipenuhi juga. Yang pertama ini adalah hal dasar yang ada di dalam proses kita berpuasa. Yang mana kita harus memenuhi segala syarat, baik itu syarat sah, syarat wajib yang ada di dalam puasa. Kita udah tahu lah bagaimana rukun puasa, syarat puasa. Gitu. Yang kedua, ada juga yang namanya dimensi adab dan etika. Kita harus tahu bagaimana cara kita memberikan adab diri kita, akhlak kita, moralitas kita terhadap tata cara kita melakukan puasa yang baik. Gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada yang namanya dimensi spiritualitas. Nah, inilah yang paling penting. Yang mana dimensi spiritualitas itu tidak hanya hal-hal lahiriah yang kita dapatkan, yang kita junjung tinggi, tapi hal-hal batiniyah yang didorong dari dalam agar senantiasa kita sadar untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Mungkin itu Kak. Itu kan hal-hal penting yang kita harus bisa sempurnakan dalam ibadah puasa kita. Apalagi apa aja tadi? Yang pertama ada dimensi yang namanya dimensi syarat dan rukun. Yang kedua ada yang dimensi adab dan etika. Dan yang ketiga ada yang namanya dimensi spiritual. Oke.
Wah, benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat kan, Karangga? Iya, Masya Allah, Masya subhanallah. Allah. Terus mungkin di sini teman-teman nih masih ada yang bingung gitu. Ya kan ya, masih ada yang Iya. belum paham. Teman-teman masih ada yang belum paham nggak apa yang tadi Pak Ustadz omongnya? Atau mau bertanya sesuatu? Siapa yang mau bertanya? Sebelumnya ada hal-hal penting juga sih yang jadi tantangan kita. Kalau tadi kan ada dimensi utamanya tuh. Nah sekarang itu ada tantangan penting tuh yang tatkala kita lakukan di dalam ibadah puasa. Apa tuh Pak Ustadz? Tantangan pentingnya itu adalah yang pertama ada yang namanya tantangan individuality kita. Ah, Oke. Tantangan individuality kita itu termasuk tantangan emosional, Iya. gitu kan, kita marah-marah, kita nggak bisa ngerem sama diri kita yang kadang-kadang tidak menutupi terhadap jalan kita untuk bisa bertemu dengan orang lain. Kalau lagi puasa kadang-kadang ketemu sama orang bawaannya kesel gitu kan, itu adalah aspek individualitas kita yang harus nantiasa kita jaga dengan kata al-imsak, dimulai dari terbitnya fajar. Al-imsak itu punya arti Kak, punya arti menahan. Al-imsak itu punya arti menahan, artinya kita tatkala kita berekspresi ada sesuatu hal-hal dalam tanda kutip yang mesti kita tahan nih, yang mestinya kita biasa lakuin sebagai hal yang yaudahlah fine-fine aja gitu. Tapi dalam hal ini karena lagi puasa nih, ada kata al-imsak itu yang menuntut kita, mendorong kita untuk enggak dulu deh, kita harus jaga dulu, kita harus tahan dulu. Nah itu dimensi individual atau aspek individual. Yang kedua ada aspek emosional. Kita harus bisa mempengaruhi diri kita sendiri, menyadarkan diri kita sendiri bahwasanya ada hal-hal emosional yang harus kita kontrol dengan baik gitu. Ada benar-benar kata-kata yang mesti harus kita jaga, kemudian pikiran-pikiran yang kita jaga, dan juga perilaku kita yang mesti kita jaga yang lahir dari emosi kita sendiri. Seperti contohnya pengen ngomongin orang, gibah di bulan Ramadan kan enak banget tuh siang-siang. Nah itu juga itu kadang-kadang itu harus direm dulu untuk sementara waktu. Karena untuk menyempurnakan kita puasa dalam 30 hari itu otomatis mau nggak mau kita harus menahan itu semua, karena tatkala menjadi kebiasaan ke depan itu akan membentuk personality kita ke depan seperti apa. Kita termasuk orang yang sempurna enggak nih menjalankan ibadah puasanya, kita termasuk orang yang berhasil enggak nih 30 hari itu gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya tantangan secara spiritualitas itu adalah tantangan tatkala diri kita enggak bermaksud meniatkan puasa kita hanya untuk Tuhan semata, hanya untuk Allah semata, kemudian diri kita menganggap bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang tidak penting, dan juga puasa itu hanya menganggap diri kita itu cuma hanya menahan lapar dan haus. Sedangkan di samping itu idealnya puasa itu adalah mampu membawa diri kita dari yang tadinya kurang baik dan menjadi baik. Makanya kadang-kadang bulan Ramadan ini Kak biasa disebut dengan bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Bulan pendidikan artinya mendidik diri kita, menjaga diri kita, mewaspadai diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan dengan efek kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu Kak tantangan atau obstacle-nya dalam hal-hal puasa. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi selama bulan puasa itu ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati untuk menuju kesempurnaan. Ada mulai dari aspek individualitas, aspek emosional, dan yang terakhir aspek spiritual. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Nah, Mudah-mudahan semuanya ngerti ya. Iya. Mudah-mudahan. Untuk saya, alhamdulillah saya mengerti. Iya. Untuk saya juga. Alhamdulillah kalau begitu ya Radesha. Kalau teman-teman ada yang sudah mengerti? Atau mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Kamu? Oh itu tuh Kak. Oke. Langsung aja. Oke. Dalam materi tersebut dibahas tentang berbagai hambatan dalam mencapai kesempurnaan puasa, termasuk hambatan fisik, spiritual, dan psikologis. Bagaimana cara seorang dapat mengatasi hambatan psikologis seperti emosi yang tidak stabil selama berpuasa, terutama kepada orang yang tetap harus bekerja, sekolah, ataupun beraktivitas seperti biasanya. Wah, bagus banget ya Kak pertanyaannya Tangan dulu Kak. dong teman-teman semuanya buat teman kita. Nah, mungkin bisa dijawab ya Ustadz ya, yang tadi sudah ditanyakan. Jadi tadi ada pertanyaan dari teman kita tentang hambatan-hambatan itu dimulai dari apa aja tadi? Hambatan apa aja teman-teman? Psikologis. Hambatan
fisik, kemudian hambatan psikologis dan hambatan spiritual. Oke. Hambatan-hambatan itu adalah hambatan-hambatan yang cukup ekstra luar biasa kita menghadapinya karena kita di situ ada ujian di situ. Makanya di dalam salah satu hadis, di dalam salah satu riwayat diceritakan bahwasanya puasa itu berbanding lurus dengan yang namanya kesabaran. Oke, puasa itu berbanding lurus dengan yang namanya kesabaran. Tatkala kita puasa, di situ kita dituntut untuk bersabar. Tadi ada 3 poin penting itu. Mana sih yang lebih sulit kiranya? Yang lebih sulit itu adalah tatkala kita sudah bisa melampaui kedua hal. Yang pertama adalah yang pertama psikologis dan yang kedua ada yang namanya fisik. Nah, fisik dan psikologis itu hal penting, tapi jauh lebih penting daripada itu dan jauh lebih sulit daripada kedua itu ada yang namanya spiritualitas. Nah, spiritualitas itu ini yang paling sulit karena spiritualitas itu dia tidak hanya diusahakan, tidak hanya dilakukan, tapi ada yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang sangat susah untuk kita tumbuhkan, untuk kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya kita harus melakukan sesuatu yang lebih positif lagi nih dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, ini spiritual kita. Karena spiritualitas kita itu dia adanya di batin kita, adanya di dalam diri kita. Tatkala adanya di dalam diri kita, otomatis kita berbicara tentang yang namanya kesucian. Tidak hanya lagi berbicara yang lahiriah yang bisa kita obati dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah seperti kita diobatin tatkala lagi sakit atau kita misalkan ada lagi luka, kita cukup dengan hansapas atau plester gitu kan. Ini adanya di batiniah, yang mana itu terus harus dipupuk agar menjadi bertumbuh kembang dan juga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalkan pertanyaan mana yang lebih sulit, yang lebih sulit adalah menumbuhkan sikap spiritualitas di dalam diri kita. Oke. Sudah terjawab. Asmi. Siapa namanya? Asmi. Kansa. Oh, Kansa. Maaf, itu di Karangga. pikiran aku nama kamu cocoknya Asmi. Aku suka cocokologi nama orang sesuai dari mukanya. Kamu cocok namanya Asmi deh. Kak, gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih? Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya gitu. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Kamu? Oke, boleh. Dalam dampak kesempurnaan kuasa disebutkan adanya dampak individual, sosial, dan spiritual. Bagaimana hubungan antara ketiga dampak tersebut? Apakah mungkin seseorang mencapai dampak spiritual yang optimal tanpa mempengaruhi perubahan pada individual dan sosialnya? Pertanyaannya bagaimana hubungan dan keterkaitan tiga dampak tersebut. Oke, saya akan dikit uraikan. Bahwasanya tatkala kita ingin mencapai satu dampak kemudian terkait berkelindan dengan dampak berikutnya, otomatis kita harus melalui dampak-dampak yang sebelumnya juga nggak kalah pentingnya. Yang tadi ada dampak yang namanya dampak individual. Apapun hal, apapun sesuatu, itu kadang kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Dibandingkan dengan lingkungan kita, dengan community kita, kadang-kadang kita harus bisa memulai dari diri pribadi kita sendiri dulu. Makanya makanya dalam satu istilah ibda bin nafsi. Dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita memulai ke lingkungan kita, sebelum kita memulai dan menyadarkan orang lain, mulai dulu dari diri sendiri. Itulah konsep individual. Artinya dampak individual ini sangat penting untuk kita. Kalau kita mencerminkan, kita nggak ngomong kasar lepas lagi puasa, kita bisa menahan diri untuk nggak ngegibahin orang, untuk nggak ujub, untuk nggak ria, untuk nggak sum'ah, gitu kan? Itu adalah dimulai dari diri sendiri kita. Kemudian yang kedua ada yang namanya dampak sosial. Dampak sosial itu lahir dari dampak individual. Dampak sosial akan berdampak positif kepada diri kita tatkala diri kita pun mencerminkan sesuatu yang positif. Oke. Dan yang ketiga adanya namanya dampak spiritual. Nah, dampak spiritual ini jauh lebih penting dari kedua dampak yang tadi. Bukan berarti dampak yang dua tadi itu nggak penting. Yang kedua itu penting, tapi di samping itu ada dampak spiritual yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pondasi.
dampak spiritual, dampak individual dan dampak sosial tanpa adanya akar, dia layaknya pohon yang tidak memiliki akar. Dia layaknya rumah yang tidak memiliki pondasi. Dia akan Tuh. akan rubuh. Makanya itu spiritual ini dia menjadi akar dan juga pondasi untuk keduanya ini sama-sama bertonggak keluar. Oke? Jadi semuanya berkait dan berkelindan satu sama lain, terhubung satu sama lain. Seperti itu ya, jadi semua itu berkaitan mulai dari individualitas dan dampak sosial akhirnya dari individualitas, terus juga individualitas dan dampak sosial itu fondasi dari spiritualitas itu fondasi dari kedua dampak tadi itu. Siapa nama kamu sebelumnya? Putri. Apakah sudah terjawab, Putri? Yeay. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi barangkali dari teman-teman semuanya. Oke, sekarang cowok nih Pak Ustadz, dari Iya, tadi cewek iya. mulu yang nanya. Siapa kak? Siapa yang mau nanya nih dari yang cowok? Kamu Fabian, Kak. namanya siapa kamu? Fabian. Oke, Fabian, langsung lemparkan pertanyaannya ke Pak Ustadz. Oke Fabian, aku tunggu sekarang. Dalam pemateri tersebut disebutkan bahwa kesempurnaan puasa memiliki 3 dimensi utama, yaitu syarat rukun, adab, dan etika, serta spiritual. Di antara 3 dimensi tersebut, mana yang paling menantang untuk dicapai oleh kita sebagai umat muslim di era modern saat ini? Yang paling menantang. Yang paling sulit. iya, yang paling hard. Oke, teman-teman semuanya masih semangat nih? Masih semangat? Oke. Jadi hal mana sih dari ketiga hal tersebut yang paling menantang nih? Gitu dari ketiga dimensi itu, yang paling menantang menurut saya adalah dimensi spiritual. Karena lagi-lagi dimensi spiritual ini menjadi dimensi menantang. Kita hari ini hidup di era industri, era globalisasi, dan juga era teknologi. Otomatis setiap hari kita, buat teman-teman yang ada di rumah juga, setiap hari kita akan ketemu dengan yang namanya gadget, akan ketemu dengan yang namanya media sosial. Tanpa pengawasan, tanpa kesadaran, dan tanpa pendidikan serta edukasi yang tepat, gadget atau sosial media serta teknologi bisa jadi memiliki dampak yang kurang baik. Tatkala ada dampak yang kurang baik, otomatis akan memberikan aspek negatif buat diri kita dan spiritualitas kita terganggu di situ. Nah, di situ berat. Kalau tadi ngomongannya cuma ada rukun dan syarat dalam puasa, rukun dan syarat itu kita bisa lalui. Tatkala kita udah nggak makan dari terbit fajar sampai dengan maghrib, kita nggak makan, otomatis puasa kita sah, gitu kan? Yang kedua, kita udah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Baik itu kita nggak ngomongin orang, gitu kan? Kemudian kita tidak ujub, kemudian kita tidak ria, kita tidak sum'ah, kemudian kita tidak gibah. Di situ kita udah terlampaui juga. Akhirnya kita lulus tuh, gitu kan? Secara psikologis kita udah baik di situ. Tapi ada hal yang ini di luar daripada kedua hal yang mungkin mudah dilakukannya, yaitu spiritual. Karena itu tonggak yang tadi dia itu menjadi dasar, menjadi pondasi. Tatkala dasar dan pondasinya lemah dengan beberapa aspek dan beberapa sebab yang terjadi karena dampak daripada penggunaan media sosial. Karena tadi pertanyaannya terkait dengan era modern kan. Era modern sekarang adalah era postmodern, di mana semua manusia mengalir pikirannya, kemudian mengalir kebiasaan habitnya untuk masuk ke dalam media sosial, untuk masuk ke dalam industri teknologi. Mau nggak mau kita harus paham. Nah, di situ tatkala kita memahami akan hal itu, tapi tanpa memahami hal-hal negatif yang ditimbulkan akan hal itu, otomatis puasa kita tidak akan sempurna. Nah, itu yang paling berat. Tatkala kita udah nggak bisa nahan diri untuk ngelakuin sesuatu yang mungkin kita anggap biasa-biasa aja, tapi di samping biasa-biasa aja itu malah mengandung hal-hal yang bisa menuntut kita keluar daripada dua hal yang tadi. Baik itu rukun dan syarat kita terganggu, dan yang kedua secara psikologis kita juga
terganggu. Adab dan etika kita terganggu karena tontonan kita scroll dengan infinity scroll yang gak selesai kan. Media sosial sekarang dibuat dengan dengan tren infinity scroll. Artinya scroll itu nggak habis-habis, kita mau main TikTok, mau Instagram itu nggak habis-habis. Sampai kapanpun, dari pagi ketemu pagi nggak akan habis-habis. Dan kontennya, algoritmanya sesuai dengan apa yang kita tonton. Tatkala kita banyak nonton sesuatu yang mungkin dalam hal ini negatif, otomatis akan berikutnya keluar yang negatif dan itu merusak kedua hal tersebut. Adab etika moralnya rusak atau berpuasa, dan yang pertama adalah rukun dan syaratnya rusak dan puasa kita tidak sempurna. Karena Kak, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita berdiri lagi yuk, biar aku ikutan juga berdiri. gitu. Ayo, Iya boleh Ustaz, ayo. Oke, berdiri juga. Wah, alhamdulillah nih, kita udah mendengarkan tadi ya yang Iya. sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz nih teman-teman. Berarti yang dari tadi aku tangkap tuh emang yang benar-benar harus kita persiapkan lebih dalam tuh di aspek spiritual ya Pak. Tapi aku sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan nih Radesha. Tapi sayang seribu sayang nih Kak Rangga, kita udah di penghujung acaranya nih Kak Rangga. Pak Ustadz sedih nggak udah di ujung acara? Gimana teman-teman? Kalian sedih gak? Bohong. Tapi sebelumnya nih, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua nih ya. Iya, kita jadi lebih paham bagaimana mengejar kesempurnaan di bulan puasa ini ya, Iya, Radesha. betul. Terus juga terima kasih buat teman-teman dari SMP Almanar Azhari karena antusias dan semangatnya. Ya, wah, pada excited banget ya Kak Iya, Rangga. terus nanya-nanyanya tuh juga, oh my god. Oh my God. Iya, dalam-dalam banget pertanyaannya, saya dengar dari tadi. Terus juga dari tim hadronya, fire banget sih kalian. Iya dong. Tepuk tangan dulu untuk kita semua guys. Buat teman-teman semua, jangan lupa tonton episode-episode Syiar Gama Ramadan berikutnya di @gama.tv SMK Gama Caraka. Karena di setiap episode itu bakal banyak yang lebih bermanfaat lagi dan lebih seru-seru lagi ya Kak Rangga. Pastinya bakal banyak ilmu yang kalian dapat dari tontonan kita. Jadi kalian nggak hanya nonton yang cuma nonton gitu-gitu doang, tapi Iya. nggak dapet ilmu ya Pak. Yang tadi Pak Ustadz udah kasih tahu ya. Iya. Jadi nonton juga. Bisa lebih dimaksimalin lagi. Iya, untuk mengejar semuanya teman-teman. Terus juga terima kasih. Terakhir kata saya Rangga dan saya Ada Dan saya Eca. dan juga yeay. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Ada syiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول والبدر ربي إني قد بلغت يتيم